Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faul Jois dengan NIM 2022 Di sini saya akan mempresentasikan hasil project web yang saya buat menggunakan Laravel dan database PHP-MyAdmin. Nah, di sini ada struktur Laravel saya, ada controllernya, terus ada modelnya. Terus kita ke bagian resource, ke view layarnya ada app.blade.php. Terus di page-nya ini yang menu utamanya ya, halaman utama dan segala macam yang berkaitan dengan web ya. Pokoknya intinya strukturnya seperti ini, struktur Laravel yang buat. Oke, di sini saya cuman mempresentasikan hasil projectnya aja langsung ya, nggak jelasin cara buatnya, jadi langsung ke modelnya aja sih. Oke, kita masuk ke server lokalnya dulu. Nah, ini hasil web yang sudah saya buat menggunakan Laravel tadi. Nah, di sini saya membuat tentang ya kayak cari kerja aja gitu, kayak banyak aplikasi yang usernya bisa cari kerja gitu. Jadi ada dua user perusahaan satu, sama user yang pencari kerjanya. Di sini saya menggunakan dua user. Ini contoh, ini halaman utamanya, find your dream job. Asik. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini bisa langsung cari sih mau pekerjaannya apa. Saya cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5 doang. Sebenarnya bisa sih buat kayak jadiin teks gitu, jadi gak usah pilih-pilih kategori gitu. Tapi ini untuk project ya sederhana aja lah, gak usah yang terlalu jauh-jauh gitu. Nah, di sini ada kategori populer. Yang tadi yang kategorikan ada engineering. Nah, ada 2 posisi yang tersedia. Begitu juga dengan akuntan 2, informasi teknologi, IT. Ini sebenarnya bisa buat lagi sih, maksudnya buat job lagi gitu, lebih bisa. Tapi dia nambah sendiri kok. Udah dibuat juga di database-nya. Oke, ini tampilan buat kartu gitu deh, buat halaman utamanya itu, pekerjaan halaman utamanya itu kayak contohnya di sini ada financial reporting officer. Nah, jadi si user perusahaan ini dia membuat lapangan pekerjaan buat yang mau cari kerja gitu. Nah, di sini ada lokasinya, ada di Jakarta Pusat. Terus waktunya full time. Waktu kerjanya tuh ada full time, ada remote, terus ada juga yang freelance, part time. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Terus selanjutnya ada salary-nya, yaitu gajinya. Ini juga udah ditampilin gajinya, bervariasi ya, tergantung si perusahaannya ini mau buat berapa gitu. Terus ada vacancy, yaitu yang dibutuhkan di perusahaan itu, di satu job ini si perusahaan itu butuh berapa orang gitu. Ini misalnya yang si financial reporting officer ini dia butuhnya 4 orang, sedangkan fashion marketing assistant ini dia butuhnya cuma 2 orang. Nah, ada juga nih yang 1 orang doang nih yang mobile app tester, dan banyak lagi lah. Tapi yang di sini yang di halaman utama nih saya batasin untuk menampilkannya tuh cuma sampai 9 doang, jadi nggak terlalu banyak sih. Bisa aja langsung sekali banyak sih, itu di find jobs. Tapi nanti dulu ya, kita nggak kesana dulu. Nah, kenapa ini bisa muncul? Karena saya udah membuat beberapa akun gitu, ada 4 kalau salah, akun dummy itu, akun percobaan gitu. Nah, contohnya ini user yang udah saya buat.
Ini ada si Tommy, ada nama saya sendiri, terus ada Alex, ada Patrick. Ini akun-akun yang udah dibuat gitu. Nah, sama yang job tadi. Nah, ini saya juga udah buat, makanya muncul di halaman utama itu karena emang real time gitu. Jadi langsung muncul itu karena kita udah buat gitu. Ini ada 10 sih, ada 10 macam sih. Nah, 10 macam kan, tapi yang di sini cuma 9 kan isinya. Yang saya batasi gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke ininya kali ya, detailnya kali ya. Nih, misalnya si user pencari kerja ini bisa melihat apa aja sih uh, syarat-syarat untuk masuk ke perusahaan si user perusahaan ini. Nah, kita tinggal pilih contohnya si ini deh, mobile app tester. Nah, mobile app tester di Jakarta Selatan. Terus dia kerjanya itu remote, jadi nggak full time gitu. Nah, di sini ada deskripsi jobnya, yaitu menguji aplikasi mobile dan melaporkan bug serta UX issue. Terus responsibility atau tanggung jawab untuk mobile app tester, yaitu pengujian manual dan otomatis pelaporan bug detail. Terus ada kualifikasinya untuk melamar di mobile app tester tuh ada familiar dengan Android atau iOS, teliti dan kritis. Selanjutnya ada benefitnya, remote full, sama jadwal yang fleksibel. Nah, ini terus ada nih job summary-nya, dipublish di tanggal 20 Mei 2025. Terus vacancy-nya yang dibutuhkan satu posisi. Nah, terus ini gajinya 5 juta per bulan, lokasinya ada di Jakarta Selatan. Terus job netternya remote tadi kan. Nah, ini nama perusahaannya nih. Contohnya nama perusahaannya tuh AppNexa. Lokasinya di Tebet Jakarta Selatan. Dan ini terus ada email si perusahaannya nih. Ada nih email perusahaannya. Jadi kita bisa tahu nih punya siapa gitu. Nah, ini ada emailnya. Nah, terus ini ada website si perusahaannya nih. Nah, ini applicant ini yang melamar untuk job ini. Karena belum ada yang melamar, jadi masih 0 gitu. Nanti kalau misalnya ada yang melamar pasti bertambah 1. Nah, ini juga nggak bisa apply ya, karena kita masih belum login ke akunnya. Oke, balik lagi ya. Oke, selanjutnya mungkin kita ke FinJob kali ya, kayak temukan job gitu. Bisa klik explore atau FinJob. Explore aja deh. Nah, ini nih bagian yang enak ini. FinJob. Jadi kita bisa langsung cari kerja aja gitu, misalnya keahlian kita apa, kita mau kerja sebagai apa, bisa misalnya kita orang akuntansi, kita tinggal klik akuntansi. Terus job type-nya terserah nih, yang mau full time kah, part time, freelance atau remote gitu kan. Nah, bebas aja sih, mau pilih apa aja. Jadi kita masuk dulu deh, kita ke kategori akuntan. Nah, kita tinggal search aja nih. Nah, langsung muncul nih, ada dua lowongan kerja yang kosong nih. Nah, kita bisa klik detailnya. Nah, sama yang kayak tadi yang saya jelasin juga, ada job description-nya, ada tanggung jawabnya, ada qualification-nya, ada benefit, terus job summary, ada nama perusahaannya, perusahaan detail nama perusahaannya, dan lain-lain. Balik lagi ya. Nah, misalnya lokasinya kita cari di Jakarta Selatan, udah mungkin Jakarta Barat kali ya, karena saya di Jakarta Barat. Oke, next kita cari. Nah, ini langsung kan munculkan di Jakarta Barat kan, yang khusus daerah Jakarta Barat saja. Nah, selanjutnya kita cari yang lain deh, Jakarta Barat, Jakarta Pusat kali ya. Ada berapa Jakarta Pusat? Sama juga nih, ada 2. Nah, mungkin ke full time kali ya, job type-nya. Nah, ini ada 5 nih, full time. Yang kerjanya tuh full time, kayak seharian gitu. Ya, dari pagi sampai sore ya, tergantung jadwal perusahaannya sih.
Ini ada financial reporting, fashion marketing, ada junior civil engineer, ada back end, ada staff akuntansi. Ya, itulah segala macam lah, tergantung si perusahaannya ini mau buat seperti apa gitu. Yang dibutuhkan di perusahaannya itu apa, bagian apa, posisi apa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Mungkin kita langsung aja kali ya, login ya. Bagian login. Nah, di sini saya juga membuat login. Kita buat register aja kali ya, biar sekalian register, biar tahu register itu fungsi dengan baik. Siapa ya kira-kira namanya? Agus ya kali ya, Agus. Jangan deh Agus deh. Kevin. Kita buat Kevin ya. Kevin. Emailnya nama dia aja dah. Kevin mau.com. Oke, sih. Passwordnya password mudah aja kali ya. 1 2 3 4 5 6. Konfirmasi password 1 2 3 4 5. Oke, langsung register. Apakah berhasil? Oke, asik, berhasil nih. Kita langsung masuk ke akun setting akunnya. Jadi sini tuh begini, misalnya dia nih role-nya apa ya, web developer kali ya, keren aja. Ini terus mobile nih nomor HP ya, terserah, bebas lah, bla 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 bla. Update, kita lihat role-nya apakah berubah. Nah, berubah kan role-nya jadi web developer, dan si ini juga ada berubah semua ya. Ini bisa juga ganti password ya, tapi harus ingat password yang lama, terus kasih password yang baru dan konfirmasi password untuk password yang baru. Oke, selanjutnya mungkin kita lihat misalnya ini akun perusahaan kali ya, ini akun perusahaan. Tapi sebelum itu kita bisa ganti foto profil. Contoh aja kali ya, Messi, coba contoh aja, contoh gambar. Nah, ini kan masukkan jadinya kan. Terus ada pop-up message-nya juga, ada update profil sukses. Oke, misalnya ini akun perusahaan ya. Nah, kita tuh bisa posting ini job yang mau kita buat gitu. Nih, job detailnya kita bisa buat nih apa aja, terserah, bebas lah gitu, kayak apa contohnya, kayak apa ya, junior system analyst. Terus kategorinya information technology. Terus job letternya full time kali atau part time ya, part time aja kali ya, remote aja deh, remote. Terus yang dibutuhkan misalnya 3 orang. Nah, ini gajinya berapa ya, RT 10 juta aja kali ya, atau 30 juta ya, 30 juta aja lah contoh ya. Nah, 30 juta. Terus lokasinya Jakarta Utara aja kali ya. Nah, terus ini masukin deskripsi dari si jobnya. Misalnya kan ini kan sistem analisis ya, berarti menganalisis kebutuhan sistem dan membuat dokumentasi teknis. Oke, terus benefitnya apa ya, sebenarnya ya, asuransi swasta. Nah, responsibility atau tanggung jawabnya mungkin ada analisa requirement user. Terus ada buat flowchart dan dokumen sistem.
buat flowchart dan konsisten. Terus kualifikasi untuk melamar di perusahaan ini atau job ini, kayaknya kayak contoh minimal S1 gitu kan, S1 sistem informasi gitu. Sistem informasi, terus teliti kali ya, teliti karena ini data analis ya, teliti dan logis. Asik. Terus keywordnya apa ya, mungkin sistem analis, terus ada IT kali ya, IT terus dokumentasi sama flowchart. Nah, nama perusahaannya apa ya bagusnya ya, sembarang aja kali ya, Logic View. Asik. Logic View konsultan. Terus company location, nama daerahnya tadi mungkin Kelapa Gading. Websitenya https://primacast.co.id. Asik. Nah, setelah semuanya udah dibuat, kita tinggal save. Nah, job telah berhasil dibuat ya. Gimana cara lihat jobnya, job yang kita buat di akun perusahaan ini? Nah, kita tinggal klik ini, My Job. Nah, maka muncullah bagian job yang kita buat. Jadi namanya Junior System Analyst kan. Terus sistem kerjanya tuh remote. Terus ada di Jakarta Utara. Nah nih dibuat di tanggal 22 nih, dibuat kan tanggal 22 juga. Terus aplikan ini yang melamar di perusahaan ini ya, yang melamar di job ini, di Junior Analyst, bisa dilihat juga nih. Karena belum ada yang ngelamar juga, jadi masih nol ya. Terus statusnya aktif, karena emang masih aktif gitu, maksudnya ya dia masih ngebutuhin karyawan buat di di job ini, di posisi ini gitu loh. Terus ada actionnya tuh ada view itu tadi, view job detail. Ini view job detail tadi. Jurnal analis nih, job description-nya bla 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 bla, ini segala macam. Terus kita balik ke My Job. Nah, terus di action juga ada edit. Nah, edit tuh balik lagi ke ini job detail. Nah, misalnya kita edit bagian remote jadi full time gitu, terus vacancy, terus yang dibutuhkan misalnya jadi 1 orang gitu, terus salary-nya misalnya jadi 10 juta gitu, bla bla. Oke. Nah nih berarti job berhasil diupdate, sukses gitu. Nah coba kita lihat lagi bagian view. Nih tuh kan, jadi kerjanya jadi full time. Terus si vacancy-nya yang dibutuhin juga 1 posisi. Salary-nya juga 10 juta jadinya. Oke. Nah ini tadi kan sebelumnya kan nggak bisa apply ya, karena belum masuk ke job, belum masuk buat akun gitu, belum login. Nah ini tinggal bisa buat lagi nih, buat terus ya, bebas lah, seberapa banyak terserah. Oke, selanjutnya tinggal dikit lagi sih. Selanjutnya apa ya, melamar kerja kali ya, buat user si pencari kerjanya kali ya, atau delete. Ini bisa delete sih, bisa delete ya. Coba kita delete.
Nah, dilihat ya, bisa dilihat tuh, job berhasil di delete. Oke, misalnya ini udah jadi, oke deh, ini nggak usah jadi akun perusahaan lagi, ini akun user pencari kerja. Jadi kan cuma membahas fitur-fitur yang saya buat aja. Oke, selanjutnya itu kita yang jadi user pencari kerjanya. Misalnya kita sebagai seorang IT, ini jobnya, ini langsung muncul nih dua job pekerjaan nih, dua job pekerjaan. Jadi mobile app tester atau IT support teknisi gitu. Misalnya kita ke mobile app tester deh, yang gajinya lebih mahal. Terus gajinya remote juga kan, dari rumah kan, enak nih, asik. Misalnya detail ya, masuk ke detail. Ini tadi udah ya, dari saya jelasin juga. Terus kita apply. Yang dibutuhin juga satu posisi nih, cocok banget nih. Nah, terus company detailnya si yang akun perusahaannya ini ada nih, si Patrick nih. Nanti kita login pakai akun Patrick ya, biar saya ngejelasin juga fitur buat ngesetujuin si user pencari kerja ini. Setuju kalau bakal ada masuk ke tahap selanjutnya ya, seperti biasa lah, kayak pencari kerja pada umumnya lah, kayak ada interview segala macam atau apa gitu gitulah. Oke, kita apply ya, kita coba. Oke, ini berhasil ya, sukses apply job. Nah nih, kalau misalnya ini kita nggak bisa double klik, maksudnya nggak bisa apply kayak berdouble gitu, nggak bisa ya. Nah, jadi saya batasin gitu, kayak kamu sudah apply nih apa job ini gitu. Oke, nice. Ini juga si aplikannya juga pertama kan jadi 1 kan, sebelumnya 0 kan. Nah, jadi pertama jadi 1. Oke, selanjutnya kita bakal ke akun Patrick deh. Oke, kita logout dari akun ini. Kita masuk ke akun Patrick ya. Patrick. Nah, di akun Patrick ya. Tadi saya udah jelasin semuanya ya. Tinggal jelasin ini, make job. Nah, nih Patrick nih, si perusahaan punya si Patrick nih ada 4 ya. Ada 4 job yang dia butuhin. Kebetulan tadi mobile app tester juga ada 1 orang nih, tapi nah kita view nih ya. Kita lihat. Nah, nih, oh ya ini betul nih si Kevin tadi ya. Si Kevin yang mau melamar di posisi mobile app tester. Terus ada emailnya juga. Terus dikasih tahu juga tanggal berapa dia nge-apply pekerjaan ini. Terus statusnya pending. Pending kenapa? Karena ya tergantung si perusahaannya mau nerima atau enggak nih. Contohnya kayak gini. Nih, bisa setuju dan tidak setuju, bisa accept dan reject gitu. Misalnya kita accept, kita update. Nah, jadi statusnya accept nih. Di akun Kevin juga nih, kita lihat di akun Kevin. Kevin 1, 2, 3. Akun Kevin kita lihat ya. Saya belum jelasin tentang job apply nih. Yang ya untuk melihat si Kevin ini yang job yang dia apply itu apa aja. Yang tadi kan ada mobile app tester, terus lokasinya di Jakarta Selatan, terus di tanggal berapa di apply itu, terus statusnya accept nih. Mungkin si Kevin mungkin bakal dihubungin lewat emailnya kali ya, seperti biasa lah pada umumnya kali, bisa dihubungin gitu kan. Buat ke tahap selanjutnya interview. Sebenarnya saya mau nambahin juga sih kayak CV gitu, CV buat si user pencari kerjanya itu, jadi si perusahaannya juga enak gitu kan, bisa ngeliat, bisa cocok atau enggak, sesuai atau enggak kriterianya untuk melamar di mobile app tester gitu ya. Tapi
Ini kita buat yang sederhana aja lah ya, nggak usah yang terlalu jauh gitu, yang yang biasa-biasa ya, karena ini cuma project UTS doang ya. Nah nih misalnya kita lihat nih view job detail nih. Nah ini udah nggak bisa lagi nih, misalnya orang lain tadi, misalnya siapa ke si Alek atau siapa gitu mau melamar di sini tuh udah nggak bisa lagi, karena udah ada posisi ini udah apa, udah terisi gitu, lowongannya udah terisi gitu. Nah jadi udah nggak bisa di apply lagi. Nah coba sekarang kalau kita tolak si Kevin dari akun Patrick ya. 1, 2, 3. Nah kita lihat nih my job tadi mobile tester ya, kita lihat. Nah, misalnya kita reject ya, tuh, jadi udah langsung hilang ya, karena si perusahaan langsung nolak si Kevin. Oke, coba kita lihat akun Kevin apa yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke akun Kevin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akun Kevin kita lihat job apply-nya apakah ada. Kita lihat view. Nih ya, si Kevin ditolak nih, statusnya reject. Coba kita lihat view job detail ya. Nih kan, si Kevin bisa nge-apply lagi, tapi ya percuma ya, sama aja nanti dia ujung-ujung ditolak juga kan dia udah maksudnya udah di reject gitu. Nah ini juga si applikannya juga jadi nol kan, karena perusahaannya nolak gitu, jadi perusahaannya mencari lagi, mencari orang lagi gitu ya, jadi begitulah ya. Mungkin segitu aja kali ya, apalagi ya fitur saya. Udah semua kali ya. Hapus tadi udah, ngedit udah, melihat view detail jobnya juga udah, post job juga udah, job apply juga udah. Ganti password, boleh ganti password. Tadi misalnya passwordnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kita misalnya passwordnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita update. Update password sukses ya. Nah coba kita logout, masuk ke Kevin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Misalnya ini kita buat jadi salah tuh, invalid credential. Nah kita masukin yang benarnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, kita lagi. Nah kan berhasil, berarti kita berhasil update dan changing passwordnya juga berfungsi dengan baik. Nah semuanya juga berjalan dengan baik, semuanya aman. Post job bisa, lihat job yang dibuat juga bisa, lihat job yang di edit juga bisa, apply juga bisa. Halaman utamanya juga oke, semua bekerja dengan baik. Explore juga langsung ke fin job semuanya. Ini yang tadi belum dicobain ya. Nah kita cobain misalnya IT. Kita lihat ini ada 2 ya, langsung muncul bagian untuk IT support sama mobile app tester yang tadi. Nah keyword ini kayaknya kita mencoba deh, coba kita ke engineer kali, kita search. IT efficient. Oh karena ini kali tadi ya, karena kita kliknya bagian engineer ya. Saya buat tuh, saya pula yang nggak tahu ya, kocak banget nih.
coba yang ke ekspor, ke bagian pin job yang coba ya engineer job. Nah kan bener kan, berarti yang tadi karena tadi bagiannya kategori tadi udah ngeklik kategori engineer, jadi muncul engineer doang gitu. Jadi kita nggak bisa pakai kata kunci yang lain-lain gitu, jadi khusus untuk engineer doang. Saya lupa pula saya pikir. Nah kalau bagian ekspor ini baru bisa nih ke ekspor now. Misalnya tadi akuntansi ya, coba kita search akuntansi. Nah muncul nih bagian-bagian yang emang buat akuntansi gitu, posisi untuk melamar akuntansi gitu. Misalnya fashion, kayak fashion tadi, fashion. Kita lihat apa bisa. Nah ini ada fashion nih, fashion marketing assistant, terus ada fashion illustrator nih segala macam. Dan ini semuanya berfungsi dengan baik. Keyword, location tadi juga udah berfungsi dengan baik, semua segala macam. Semuanya sudah berfungsi. Ini juga udah, nggak klik aja langsung muncul. Semuanya sudah, semua udah berfungsi dengan baik, juga udah interaktif juga, tombol-tombolnya juga berfungsi dengan baik. Nah, oke. Nah mungkin segitu aja kali ya presentasi dari saya, hasil project web sederhana saya. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila penjelasan agak kurang jelas atau tidak enak itu didengar. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.